Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 5 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, berkat, pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua itu menjadikan kami semakin kenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami, kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan, karena hanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret.
Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang rela menempuh perjalanan darat demi bertemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa mereka tiba lebih awal daripada Yesus dan murid-muridnya. Mereka berjalan dengan membawa berbagai harapan terhadap Yesus. Demikian pula yang terjadi di Genesaret. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus tergerak hatinya oleh perjuangan dan harapan orang banyak, sehingga dia kemudian menyembuhkan banyak orang yang sakit. Kekhawatiran pun muncul di tengah para murid. Hari yang mulai gelap dan tempat yang terpencil membuat para murid berpikir untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa terdekat untuk membeli makanan. Bukannya menyuruh orang banyak itu pergi, justru Yesus memberitahu kepada murid-muridnya atau menyuruh kepada murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Yesus bukannya tidak mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran para murid. Namun sesungguhnya Yesus sedang mengembalikan fokus mereka kepada hal yang paling utama. Yesus menyadarkan para murid dari yang semula khawatir menjadi lebih berfokus kepada kehendak Allah. Dengan demikian mereka bisa lebih mengenal Yesus, Sang Anak Allah dengan benar. Ajaran Yesus kepada para murid juga berlaku bagi kita, murid Kristus di zaman sekarang. Apa yang kita lakukan saat sedang khawatir? Apakah kita mencari kehendak Allah atau kita mengandalkan diri sendiri? Kenyataannya kita sering lebih mengandalkan dan mempercayai apa yang dilihat oleh mata kita yang terbatas ini. Setelah indera penglihatan kita terpuaskan, baru kemudian kita datang kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita datang bukan untuk mencari kehendak-Nya, tetapi justru menyuruh Allah untuk melakukan sesuatu bagi kita. Dari hal yang tidak tepat inilah kita perlu bertobat. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa kehendak Tuhan Allah harus menjadi hal yang utama. Pada saat kekhawatiran mulai datang mengganggu kita, marilah kita kembali berfokus kepada kehendak Tuhan Allah kita. Kita tidak lagi menyerah pada tuntutan-tuntutan yang memuaskan indera kita. Percayalah bahwa di balik setiap peristiwa ada kehendak Tuhan Allah yang ingin dinyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan selalu membawa kebaikan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Karena itu, marilah kita tetap berfokus pada kehendak Tuhan Allah kita. Maka kita akan melihat campur tangan Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan kita berfokus pada yang lain, juga berfokus pada masalahnya, tetapi berfokuslah kepada Tuhan dan laksanakanlah apa yang dikehendakinya. Maka Tuhan yang akan menuntun, menyertai, memberkati, bahkan mendatangkan mujizat-Nya yang penuh kuasa untuk setiap orang-orang yang fokus hidupnya adalah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat menerapkannya, sehingga fokus hidup kami hanyalah melakukan kehendak Tuhan Allah kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan itu nyata, dan Kamu tidak mau berpaling pada fokus utama dalam hidup kami, yakni melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.